Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Matematika untuk semua. Nah, materi kali ini tuh agak sedikit intimnya atau sedikit vulgar, tapi ini menarik untuk dibahas. Nonton sampai habis ya. Teman-teman, kalau biasanya kita membahas matematika untuk aplikasi sehari-hari, nah sekarang kita akan membahas sesuatu yang lebih besar dan lebih pribadi atau intim. Kenapa lebih besar? Karena kita akan membahas tentang kekaisaran. Kenapa lebih intim? Ya, ikuti terus videonya ya. China. Kalau bicara negara ini teman-teman, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Barang-barang murah, prestasi olahraga yang luar biasa, atau ada yang lain? Kalau membahas negara China atau Tiongkok, tentunya ada banyak hal yang luar biasa yang kita bisa gali. Tapi di sini kita akan fokus ke dua hal. Yang pertama tentang ilmu pengetahuan atau khususnya matematika, yang kedua tentang kekaisaran. Kita mau membahas hubungan antara matematika dengan kekaisarannya, khususnya ya kaisarnya. Dan tentunya kita harus merujuk jauh ke belakang untuk hal ini. Dulu waktu perkembangan matematika itu mulai terhenti di belahan bumi bagian barat, justru saat itu puncak kejayaan di bagian timur, khususnya ya Cina ini. Di Cina kuno teman-teman, matematika menjadi kunci perhitungan untuk konstruksi tembok besar Cina yang panjangnya ribuan kilometer. Kalian tentu tahu kan, tembok besar Cina adalah salah satu dari keajaiban dunia yang merupakan struktur bangunan manusia terpanjang di dunia. Jadi kebayangkan hebatnya matematika waktu itu, sampai-sampai digunakan untuk pembangunan skala sangat besar dan presisi untuk tembok besar Cina. Nah teman-teman, kekaisaran Cina kuno merupakan kerajaan yang sangat besar yang menerapkan pajak dan hukum yang sangat ketat, dan juga standarisasi, pengukuran, bobot dan uang yang semuanya merupakan aplikasi dari matematika. Nah, mereka sudah menggunakan sistem desimal 1000 tahun sebelum dunia barat mengadopsinya. Kemudian, kekaisaran Cina juga sudah menuntaskan banyak persoalan matematika yang caranya tersebut baru digunakan wilayah barat itu pada permulaan abad ke-19. Hebat kan? Nah, kita sudah membahas tentang kuatnya matematika dalam menopang peradaban Cina kuno. Lalu, apa hubungannya dengan seorang kaisar? Nah, begini teman-teman. Dari tadi kita sudah membahas bahwa matematika tersebut mempunyai peran yang krusial dalam menjalankan kehidupan di istana kerajaan. Nah, sekarang fokus ke kekaisaran teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa kaisar itu punya banyak pendamping loh. Jadi mulai dari permaisuri, ada pendamping senior, ada istri-istrinya, ada selir-selirnya, bahkan ada sampai budak-budaknya. Karena jumlahnya yang banyak teman-teman, seorang kaisar harus merencanakan waktu yang pas untuk melayani semua wanita pendampingnya. Oleh karena itu, penasihat memberikan sistem yang dapat memastikan kaisar melayani begitu banyak perempuan di istananya. Sistem yang diberikan penasihat tersebut itu aplikasi dari deret geometri. Kalau kalian sudah pernah belajar deret geometri, berarti sudah tahu ya kira-kira perhitungannya gimana. Nah, berdasarkan mitos teman-teman, kaisar harus melayani 121 perempuan dalam waktu 15 hari. Perinciannya sebagai berikut: 1 permaisuri, kemudian 3 pendamping senior, kemudian 9 istri, kemudian 27 selir, kemudian yang terakhir adalah 81 budak. Jumlah perempuan yang ada tiap kelompok itu adalah 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah kelompok yang sebelumnya. Dengan demikian, penasehat atau ahli matematika kaisar dapat memastikan bahwa kaisar dapat melayani 121 wanita dalam 15 malam. Nah, jadwalnya diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melayani ratu atau permaisurinya. Malam berikutnya digunakan untuk melayani 3 orang pendamping senior. Kemudian malam berikutnya digunakan untuk melayani 9 orang istri. Nah, kemudian malam berikutnya lagi digunakan untuk melayani 27 selir, tapi 27 ini dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 9, 9, 9. Jadi dalam 3 malam dilayani 27. Kalau kita hitung-hitung, ini jumlahnya sudah 6 hari. Nah, kemudian berikutnya ada 81 budak yang harus dilayani.
Maka 81 budak ini dibagi ke dalam 9 kelompok, teman-teman. Malam pertama itu 9, malam berikutnya 9, sampai malam ke 9 untuk melayani 81 budak ini nih. Jadi kalau dihitung-hitung pas 15 hari Kaisar melayani 121 perempuan di istananya. Jadwal ini teman-teman dibuat untuk memastikan bahwa Kaisar dapat melayani semua perempuan di istananya dengan urutan kasta sebelum bulan purnama. Ketika kekuatan perempuan atau yin itu berada pada taraf yang bisa menyamai kekuatan laki-laki atau yang. Nah, teman-teman, semuanya dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada kaisar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penerus yang terbaik untuk meneruskan kekaisaran berikutnya. Wow, ternyata matematika selain aplikatif untuk kehidupan sehari-hari dan bangunan dan segala macam, ternyata untuk hal-hal intim seperti ini juga diterapkan loh. Oke teman-teman, sekian dulu narasi matematika yang membahas tentang kekaisaran ya. Lain kali kita akan membahas hal-hal unik dan menarik lainnya yang tentunya berhubungan dengan matematika. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warga matematika, matematika untuk semua. Kira-kira kaisar punya stamina gimana ya untuk melayani semuanya? Jadi pengen belajar.